Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Wijaya dari kelas B1 dengan NIM B1D023115. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul Pancasila dan Etika dalam Politik. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas adalah yang pertama, pentingnya penerapan sistem Pancasila dalam Pancasila. Kedua, permasalahan politik Indonesia. Yang ketiga, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga, keempat, penerapan nilai Pancasila dalam praktik politik. Yang kelima, korelasi Pancasila dengan hak asasi manusia. Yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika itu berperan dalam pembangunan sosial. Yang ketujuh, apakah politik Indonesia itu telah mencerminkan nilai Pancasila. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, Pancasila sebagai sistem etika mempengaruhi tindakan individu. Nah, 8 rumusan masalah ini akan saya kupas dalam satu pembahasan dan akan mencakup 8 rumusan masalah yang saya bahas di atas. Oke, baiklah, mari kita masuk ke pembahasan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mencakup nilai-nilai moral, sosial, politik, dan ekonomi. Penerapan Pancasila sebagai sistem etika itu berarti mengadopsi nilai-nilai Pancasila dalam perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Pancasila itu memiliki 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks sistem etika, nilai-nilai ini dapat diterapkan sebagai panduan dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan menghormati keberagaman antar agama. Dalam penerapan etika, hal ini berarti kita harus menghormati keyakinan dan praktik agama daripada orang lain, serta menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengajarkan kita untuk menghargai martabat dan hak asasi manusia. Dalam penerapan etika, hal ini berarti kita harus bersikap adil, menghormati kebebasan individu, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun berdasarkan ras, agama, gender, ataupun latar belakang lainnya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Mengajarkan kita untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam penerapan etika, hal ini berarti kita harus menghormati perbedaan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, serta menjaga keutuhan negara dan menghindari konflik yang dapat merusak persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengajarkan kita untuk menghargai demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama. Dalam penerapan etikanya, hal ini berarti kita harus menghormati hak-hak demokratis orang lain, mendengarkan pendapat mereka, dan juga berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Dan yang kelima atau yang terakhir, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengajarkan kita untuk memastikan keadilan sosial ini berjalan dengan lancar, dan yang terutama adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penerapan etika, hal ini berarti kita harus berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi, serta berkontribusi dalam masyarakat dan juga dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Secara sederhananya, tentang politik adalah suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita yang berhubungan dengan kekuasaan. Pancasila yang diakui sebagai dasar negara, sebagai pedoman dan tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Kita harus memahami dan dihayati dan diamalkan dalam tata kehidupan berpolitik. Etika politik Pancasila yaitu suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena pada hakikatnya, Pancasila itu mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila itu dalam segala bidang kehidupan, baik dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Karena Pancasila merupakan suatu landasan moral etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika itu berkaitan dengan berbagai masalah nilai, karena etika pada pokoknya itu membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai seperti susila dan tidak susila, baik ataupun buruk. Sifat seseorang dikatakan susila atau bijak apabila ia melakukan kebajikan. Sebaliknya, seseorang dikatakan tidak susila apabila ia melakukan kejahatan atau melanggar nilai-nilai etika tersebut. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika, kita dapat menciptakan masyarakat yang beradab,
berkeadilan, dan harmonis. Penting untuk diingat bahwa penerapan Pancasila sebagai sistem etika itu membutuhkan kesadaran dan komitmen dari setiap individu untuk menghormati dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia dengan sistem demokrasinya sedang mengalami masa-masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga hanya ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yakni tumbuh berkembang secara sehat, normal, baik, positif, dan bagus. Kemudian tumbuh merosot secara buruk, cacat, jelek, negatif, dan bobrok. Kedua hal tersebut itu dapat terjadi tergantung mesin-mesin demokrasi yang menjalaninya sebagai bentuk lokomotif bangsa secara politik, integritas maupun politik di integritas. Melihat sejarah perkembangannya, tentu konteks politik dan demokrasi Indonesia itu memiliki perbedaan baik di situasi, zaman, keadaan, tantangan, isu, hambatan, problematika, dan lain sebagainya. Akan tetapi semua itu dapat dinilai dengan cara point of view, yaitu pandangan inti yang mengukur baik buruknya pemimpin di eranya masing-masing. Manakah yang lebih baik unsurnya? Apakah kebijakan positif yang banyak diterima rakyatnya, ataukah justru kebijakan negatif yang ditentang oleh rakyatnya sendiri? Pandangan ini tentunya harus dikaji lebih mendalam lagi untuk mendapatkan kesimpulan yang empiris dan ilmiah, valid secara data, dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, pada awalnya Pancasila ini merupakan konsensus politik yang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat itu dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama itu meliputi wacana politis tentang Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Ini terjadi pada sidang BPUPKI, sidang PPKI dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1998 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Bapak Habibie pada tanggal 1 Juni tahun 2011. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat itu mengemukakan ketika Soekarno melontarkan konsep filosofik groundslot dalam filsafat negara yang artinya kedudukan Pancasila itu diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia sebagai ideologi bangsa tentunya. Pancasila terdiri dari seperangkat nilai dan norma yang seyogyanya itu terinternalisasi dalam diri setiap rakyat Indonesia. Ya, Pancasila adalah ruh yang menggerakkan aktivitas keseharian bangsa. Karena itulah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi sebuah urgensi. Mengapa demikian? Karena Pancasila ini dirumuskan oleh para founding father negara Indonesia dengan memeras saripati nilai-nilai luhur yang telah sejak dulu itu membudaya di Nusantara. Nilai-nilai luhur tersebut telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Bahkan jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, politik itu selalu mengajarkan nilai-nilai kontradiktif yang artinya yang dimunculkan, yang ditampakkan, yang digambarkan, serta yang dicitrakan itu selalu saja nilainya bertolak belakang, tidak sesuai dengan aturan hukum bahkan regulasi. Sehingga yang terjadi adalah justru pembodohan publik yang dikemas secara intelektual dan ilmiah itu dalam kemasan demokrasi. Padahal para tokoh terdahulu itu selalu mengajarkan politik yang menjunjung tinggi nilai integritas, moralitas, spiritualitas, dan intelektualitas yang tinggi. Nah, adapun sisi buruknya itu jauh lebih sedikit daripada sisi baiknya, yang menjadikan para pendahulu bangsa itu lebih dikenal sebagai tokoh bangsa yang berpengaruh baik. Dalam konteks kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila sejatinya adalah identitas bangsa Indonesia. Nah, kehadirannya itu membuat bangsa ini utuh. Oleh karena itu, tanpa dasar negara, bangsa Indonesia tidak memiliki identitas serta arah tujuan yang sama, sehingga ancaman perpecahan itu akan lebih mudah terjadi. Jadi, pengamalan nilai-nilai Pancasila itu dapat berupa sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat tentunya. Itulah penjelasan saya mengenai makalah saya, yaitu politik dan etika dalam Pancasila, dengan 8 rumusan masalah yang saya kupas dalam satu pembahasan singkat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.